Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah. Berharap semoga semua siswa dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Dan tentunya jika sekiranya ada teman kalian yang saat ini dalam kondisi sakit, atau saudara kalian, atau mungkin orang tua kalian, kita doakan mudah-mudahan Allah segera berikan kesehatan. Dan khusus untuk teman-teman kalian yang saat ini mungkin kondisi kurang fit, kurang sehat, kita doakan juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dan berikutnya. Amin. Mohon maaf. Ya, kami ulang kembali. Untuk pertemuan kali ini, sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan 4 hari yang lalu, kami sudah share ke semua siswa, ke kalian semuanya, untuk pemetaan materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti tahun pelajaran 2020-2021, di mana sesuai dengan buku paket yang kalian miliki, ada 7 materi pokok. Tetapi berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, dengan kondisi adanya pandemi COVID-19, maka materi dipadatkan atau kita menggunakan materi-materi yang esensi, begitu, esensial. Dengan demikian, untuk memahami materi ini, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Ini materi pertama. Kalian bisa lihat, karena sebelumnya kami juga sudah memerintahkan kalian untuk menyiapkan buku paket dan Al-Quran. Sudah disiapkan semuanya? Halo. Al-Quran, kalian bisa buka Quran surat Al-Qari'ah dan Zalzalah, sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah. Iya, terima kasih. Iya. Karena Quran surat Al-Qari'ah dan Zalzalah ini akan berkaitan dengan materi yang akan kami bahas, kami pelajari bersama-sama. Baiklah. Ke sana. Buset. Kok PUBG kayak? PUBG. Kita lanjut. Gitu ya. Coba kalian lihat pemetaan materi PAIBB sesuai dengan surat keputusan yang sudah kami share kepada kalian semuanya. Ada 5 bab dari 7 bab untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Hanya 5 bab yang akan kita pelajari. 3 bab materi untuk
PTS Gasal tahun pelajaran 2020-2021 dan 2 bab untuk materi dan 5 bab untuk materi penilaian akhir semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Baiklah, untuk lebih memahami juga, kami akan kalian bawa sebuah ilustrasi. Ilustrasi berkaitan dengan materi ini. Tentunya kalian pernah melihat seorang petani menanam padi di sawah. Pernah melihat anak-anakku? Iya. Pernah. Iya. Kira-kira apa yang ingin diharapkan oleh Pak Tani ketika menanam padi? Hasilnya bagus. Panen. Betul. Kemudian kalau ada seseorang menanam pohon mangga, kira-kira yang diharapkan apanya? Rantingnya, daunnya, atau buahnya? Hai. Kamu. Tentunya ketika seorang menanam pohon mangga, dia berharap pohon mangga itu akan berbuah lebat. Karena yang kita inginkan dari pohon mangga itu adalah buahnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, bahwasanya ketahuilah, segala apa yang kita lakukan akan kita petik hasilnya di kemudian hari. Kemudian juga berkaitan dengan hari kiamat ini pula, tentunya sudah menjadi sunatullah, hukum Allah. Ketika Allah ciptakan kehidupan, pasti Allah ciptakan lawannya, yaitu kematian. Allah ciptakan di dunia ini dengan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, begitu. Dan ketika kita sudah berada di dunia, mengalami kehidupan, tentunya pada saatnya nanti kita akan mengalami kehidupan baru berupa kematian, memasuki kehidupan baru alam akhirat. Kematian itu termasuk di dalamnya adalah peristiwa kiamat. Dan untuk lebih jelasnya pula, agar kita lebih paham juga untuk mempelajari materi ini, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, para siswa bisa melihat peta konsep yang sudah kami buat. Tentunya peta konsep ini yang kami buat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kegiatan KBM ini. Yang pertama tentunya pengertian hari kiamat. Nanti anak-anak bisa lihat di buku paket atau referensi lain apakah hari kiamat itu begitu. Dan kapan peristiwa kiamat itu? Tentunya sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk meyakini, ngainul yakin bahwa kiamat pasti itu akan datang. Sebagaimana Allah firmankan,
Ngelik. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 ya, tentang kiamat. Di ayat itu Allah terangkan bahwasanya kiamat itu pasti akan datang, pasti akan terjadi, begitu. Quran surat An-Nisa ayat 7. Dan sungguh hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Dan sungguh Allah nanti akan membangkitkan semua yang ada di dalam alam kubur. Ini dalil. Sehingga kita selaku orang muslim tentunya yakin bahwasanya kiamat pasti itu akan datang. Hanya saja kita tidak tahu kapan datangnya kiamat karena rahasia Allah. Hanya Allah lah yang tahu kapan terjadinya kiamat itu. Kita lihat kejadian-kejadian di sekitar kita. Di suatu saat ada orang meninggal, suatu saat ada terjadi kecelakaan, suatu saat terjadi tanah longsor. Itu semuanya merupakan peristiwa kiamat. Karena secara bahasa kiamat itu bisa diartikan dengan kehancuran, kerusakan, atau mungkin diartikan dengan masa berakhir. Begitu. Kiamat kecil. Dengan demikian, kalau kita melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, tentunya kiamat ini kita bisa bagi menjadi dua macam. Kiamat sughro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sughro? Kiamat sughro adalah kiamat kecil yang terjadi saat sekarang sudah sering terjadi. Di antaranya adalah kematian seseorang, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan sebagainya, itu merupakan peristiwa kiamat, tetapi sifatnya sughro, kiamat kecil. Kemudian kiamat kubro. Ini. Kiamat kubro ini akan terjadi manakala seluruh bumi, langit, dan seisinya akan mengalami kehancuran, dan tentunya manusia di dalamnya akan mengalami kematian. Dan saat kiamat kubro inilah tidak ada satu makhluk pun ciptaan Allah yang tidak mengalami masa berakhir atau mengalami kerusakan atau mengalami masa berakhir kehidupan di dunia. Begitu. Selanjutnya anak-anakku, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang menggambarkan adanya peristiwa kiamat sughro, maka kapan dan apa saja dan bagaimana kondisi ketika hari kiamat itu terjadi. Anak-anak bisa lihat, ya, lihat Quran surat Al-Qari'ah dan Quran surat Zalzalah. Tentunya saya berharap kalian sudah hafal Quran Zalzalah, Quran Al-Qari'ah. Dua macam surat ini menggambarkan begitu dahsyatnya peristiwa kiamat. Di dalam Quran surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka semua yang ada di dalam bumi, perut bumi nanti akan dimuntahkan, dikeluarkan. Yang di dalam Quran surat Al-Qari'ah digambarkan yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, manusia berhambur-hamburan kaya dene laron. Kalian pernah melihat ketika binatang laron keluar dari sarangnya di malam hari? Dia keluar untuk mencari apa biasanya? Sinar lampu.
Kalau larun keluar Cahaya. dari sarangnya, dia akan mencari cahaya, mencari Hehehe, itu. suasana yang terang begitu. Biasanya nggak di apa ya, cahaya listrik begitu. Salah. Rumangsane laron dia Dia nyorang. mendapati suatu kehidupan baru, tetapi justru ya laron dengan keluar dari tempat yang gelap kemudian menuju tempat terang cahaya listrik, justru dia akan mengalami masa berakhir. Karena apa? Dengan kepanikan yang luar biasa, laron tadi keluar dari sarangnya bertebaran separan-paran begitu, antara satu laron yang satu dengan lainnya saling bertabrakan begitu. Demikian juga pada saatnya Allah takdirkan untuk idazul zilatil arsusil zalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Kemudian di samping manusia berhamburan, lebih luar biasa lagi peristiwa kiamat itu dalam Al-Qaringah digambarkan watakunul jibalukal nil mamfus. Gunung-gunung. Singarane gunung kan sesuatu yang berat, abot, besar gitu ya. Tetapi Allah Ya. gambarkan di Al-Quran surat Al-Qaringah ini watakunul jibalukal nil mamfus. Gunung-gunung akan berhambur-hamburan bagaikan ya kapas yang berterbangan, kapas yang berhambur-hamburan. Gunung Simpangat Abote ketika terjadi gempa yang begitu dahsyat, gunung pada mabur dengan segala isinya pada berterbangan begitu. Inilah peristiwa yang akan terjadi pada saat hari kiamat nanti. Ini terjadi, semua bumi beserta isinya mengalami kehancuran. Inilah yang dikatakan dengan hari kiamat kubro, kiamat besar. Sekali lagi kami sampaikan di awal tadi ya, kiamat pasti terjadi, tetapi kapan waktunya ini yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan dikira ketika manusia mengalami masa kehidupan baru di alam akhirat, manusia tidak akan dilakukan begitu saja, tetapi ternyata tadi di awal kami sampaikan sebuah ilustrasi, ketika kita menanam pohon mangga, maka kita berharap akan mendapatkan mangga gitu. Dan ternyata apa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini, pada saatnya nanti di alam akhirat kita akan memetik hasilnya semuanya. Ketika kita menanam kebaikan, tentunya kita akan memetik kebaikan. Dan sebaliknya, ketika kita di dunia itu menanam keburukan, kejahatan, kejelekan, kemungkaran, maka kita pun akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan. Namun demikian, untuk memasuki alam akhir, yaitu memasuki tahapan akhir yaumul jaza, maka ketika seseorang sudah mengalami kematian, manusia akan mengalami beberapa tahapan kehidupan sebelum pada surga dan neraka. Yang pertama yaitu yaumul barzakh, alam kubur. Setiap manusia yang sudah mati akan masuk ke dalam alam kubur. Alam kubur itu beda dengan kuburan. Hanya nanti ketika Allah perintahkan kepada malaikat peniup sangkakala, yang kedua, maka semua manusia yang tidur ya, istirahat di alam kubur, Allah akan bangkitkan yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Setelah dibangkitkan, apa yang akan dialami oleh manusia? Yaitu yaumul mahsyar. Manusia akan dikumpulkan, digiring pada satu tempat yang begitu luas, yang namanya padang mahsyar. Disitulah ya, manusia akan ditimbang dan dihisab. Di dalam Quran surat Al-Qaringah, fa'amaman sakulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, wa huwa fi'i satir radiyah, mereka akan mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu kesenangan dari amal-amal yang dibuat ketika masih hidup di dunia. Tetapi sebaliknya, ya, ketika di alam mahsyar, kemudian di situ ada perhitungan yaumul hisab dan penimbangan yaumul mizan, maka Allah kabarkan fa amman khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, wa ummuhu hawiyah, Allah akan tempatkan, masukkan manusia-manusia seperti ini ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang begitu besar menyalanya. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk materi kali ini. Insya Allah kalau masih ada kesempatan kita sambung kembali. Intinya dengan ini yang utama tentunya, dengan kita mempelajari materi meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk.
Artinya kita diberitakan untuk waspada ketika hidup di dunia. Karena segala apa yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Kita lakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kita lakukan suatu keburukan, kita pun akan mendapatkan dari keburukan yang kita lakukan. Untuk evaluasi, nanti para siswa, anak-anakku bisa lihat buku paket, ya, materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk begitu. Dan tentunya kami berharap semua siswa untuk selalu optimis, ya, selalu optimis begitu. Dan tentunya juga semua siswa untuk selalu menjaga kesehatan, ya, dengan belajar dari rumah. Ya, kalau saya pribadi, mudah-mudahan kita semuanya berdoa agar corona segera musnah dari muka bumi ini, sehingga kita bisa bertatap muka langsung begitu. Sungguh kami sangat rindu dengan kalian, ya, ingin bertatap muka langsung. Dan mudah-mudahan ujian, musibah, cobaan yang Allah timpakan ke bumi ini dengan virus corona, mudah-mudahan Allah segera angkat. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku, sekali lagi kita untuk selalu tetap, jangan lupa untuk selalu belajar, ya. Di rumah bukan untuk main-main, tapi untuk belajar. Dan kaitan dengan ini pula, hari kiamat, ya, tentunya kalian lebih dekat lagi kepada Allah. Jangan-jangan, ya, karena ketika tatap muka langsung saya selalu absen. Coba siapa pagi tadi siapa yang sholat subuh, yang ngacung ternyata hanya 4. Jangan-jangan kalian termasuk di dalamnya. Tetap, saya yakin kalian menjadi seorang muslim yang tak. Sekiranya kalian tadi ketika bangun pagi belum sholat subuh, agak susah, ya, untuk bisa sholat subuh. Karena sholat itu tidak bisa digodok. Misalnya hari tadi kalian tidak sholat subuh, kemudian besoknya kalian akan sholat subuh 2 kali, tidak. Ketika kalian bangun kesiangan, saat itu pula walaupun jam 8, kalian bisa tetap melaksanakan sholat subuh. Mari kita bersama-sama untuk hidup waspada di muka bumi ini, agar kita selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhir kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.